pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, pengurus Ikatan Alumni Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin periode 2025 hingga 2029 resmi dilantik. Eka Sastra, Ketua Umum IKIE Unhas, akan fokus pada 3 pilar utama, yakni berjejaring, berkarya, dan berkontribusi. Pelantikan pengurus baru Ikatan Alumni Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin periode 2025-2029 berlangsung Sabtu pagi 20 September 2025 di Aula Pegadaian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas. Acara diawali dengan pembacaan surat keputusan pengurus pusat, dilanjutkan dengan prosesi serah terima jabatan dari Ketua Umum sebelumnya, Dr. Dian Anggriani Utina, kepada Ketua Umum terpilih, Dr. Eka Sastra. Hadir dalam prosesi tersebut Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Unhas, Dr. Hendra Nur Saleh, yang melantik pengurus baru dan menitipkan sejumlah pesan kepada pengurus baru. Sebagai Ketua Umum terpilih, Dr. Eka Sastra SEMSI menegaskan arah kepengurusan 4 tahun ke depan yang akan fokus pada 3 pilar utama, yaitu berjejaring, berkarya, dan berkontribusi. Moto kami sederhana di IKIE, yaitu berjejaring, berkarya, dan berkontribusi. Nah, berjejaring artinya kita paham bahwa tidak mungkin kita mengandalkan kemampuan personal. Kita butuh dukungan, kita butuh institusi, kita butuh kelompok sosial yang kita saling terhubung, saling terkoneksi, dan juga saling bekerja sama. Nah, kemudian dari hubungan ini kita berharap tidak hanya sampai pada hubungan semata-mata, tapi ada karya yang dihasilkan, terutama yang terkait dengan akademik, ilmu pengetahuan, dan juga masyarakat, dan juga kepada alumni-alumni di ilmu ekonomi ini. Sehingga ketika mereka selesai kuliah, mereka juga paham dan juga punya informasi tentang apa yang sedang terjadi dan bagaimana lapangan kerja misalnya. Atau yang ingin melanjutkan kuliah mungkin bisa kita carikan solusinya. Dan yang terakhir adalah kontribusi. Kita ada kontribusi nyata, kita tahu bahwa dunia berubah terus, makanya kita berharap memberikan kontribusi baik kepada akademik dalam hal ini. Boleh jadi pengalaman-pengalaman itu kita masukkan dalam mata kuliah, atau kami menjadi pengajar di kampus, dosen tamu, ataupun menjadi pemberi kuliah tamu misalnya bagi senior-senior yang punya pengalaman, dan juga memiliki kontribusi pada masyarakat kita. Kita punya kegiatan bakti sosial, kemudian pembinaan wirausaha, dan seterusnya. Nah, itulah yang akan kita lakukan di ilmu ekonomi ini. Usai pelantikan, pengurus baru langsung menyampaikan sejumlah program dalam rapat kerja. Program-program tersebut akan dibahas lebih mendalam dalam rapat kerja setiap bidang. Rahmatia Rizal, Unhas TV. Pemirsa, seminar bertajuk The Art of Personal Branding dengan mentor public speaking Magdalena Irawati Ovi dihadirkan kepada mahasiswa baru 2025 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk identitas diri sejak awal perkuliahan. Seminar The Art of Personal Branding digelar di Auditorium Andi Amiruddin Sabtu 20 September 2025. Ratusan mahasiswa baru angkatan 2025 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin hadir dalam seminar yang dimentori Magdalena Irawati Ovi. Kegiatan ini menekankan pentingnya personal branding sebagai bagian dari pembentukan karakter mahasiswa kedokteran. Melalui kegiatan ini, peserta diarahkan untuk memahami nilai, tujuan, serta keterampilan yang dimiliki agar kelak mampu menunjukkan jati diri sebagai calon dokter di tengah masyarakat. Menurut Magdalena Irawati Ovi ACC, masih banyak mahasiswa belum memahami tujuan ia kuliah. Melalui kegiatan ini, mereka akan memahami posisinya ketika menjadi dokter dan siap menghadapi tantangan. Communication skill-nya ini ada di dalam bagian dari personal branding tersebut. Nah, adapun temanya personal branding ini juga menyangkut bagaimana dia nanti menjadi profesi sebagai dokter, itu mereka disadarkan kalian akan menjadi dokter yang seperti apa gitu. Jadi mereka sudah bisa menunjukkan dirinya, menunjukkan kebermanfaatannya kepada masyarakat dengan ilmu-ilmu personal branding. Memang ini menjadi tantangan ya, karena masih belum memahami
sebetulnya kemauanku seperti apa, karena mahasiswa itu ketika masuk kampus dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang karena ya tidak ingin di luar kota gitu, atau keterimanya di situ gitu ya, tidak sesuai dengan keinginan dia sebetulnya, atau sesuai keinginan tapi tidak sesuai dengan kompetensinya dia gitu. Terus juga ada yang mungkin karena keinginan orang tua kayak gitu ya. Motivasi yang berbeda-beda ini kemudian kita mau mengajak mereka untuk berafirmasi dengan diri. Apa sih yang sebetulnya kamu harapkan? Magdalena menambahkan bahwa personal branding bukan hanya persoalan citra, melainkan kesadaran diri mahasiswa untuk menemukan tujuan dan prinsip dalam menjalani profesi. Hal senada disampaikan Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni, Dr. Andi Alfian Zainuddin MKM. Di mana seorang dokter harus memiliki branding diri, sebab di era digital personal branding menjadi sangat penting. Personal branding memang ini baru diadakan untuk mahasiswa, terutama mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. Dokter kalau mau menjadi, kan mereka adalah calon tokoh masyarakat tentunya. Dia harus mampu untuk punya branding di dirinya, sehingga dari awal tentunya mereka masuk di Fakultas Kedokteran untuk jadi dokter, tentunya dia harus juga temukan jati dirinya sehingga bisa membranding dirinya. Mau jadi dokter apapun ya dia harus punya ciri khas untuk masing-masing mereka sebagai dokter nanti ke depan. Karena masyarakat tentunya akan mencari referensi itu di medsos, di TV, di jaringan-jaringan digital, sehingga dia harus mempersiapkan untuk punya personal branding untuk diri. Dr. Alfian menambahkan personal branding kini menjadi kompetensi penting di era digital. Selain kompetensi akademik, calon dokter dituntut memiliki ciri khas yang bisa dikenal dan dipercaya masyarakat. Dengan bekal personal branding sejak dini, mahasiswa kedokteran dapat membangun jati diri sekaligus menyiapkan kontribusi nyata, baik di dunia akademik maupun saat terjun langsung ke masyarakat sebagai tenaga medis profesional. Rahmati Hardi, Andi Putri Najwa, Unhas TV. Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama pemerintah Kota Makassar mencanangkan kampung siaga bencana di 2 kecamatan di Kota Makassar. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Pencanangan Kampung Siaga Bencana digelar di Anjungan Pantai Losari, Minggu 21 September 2025. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, dan Kadis Sosial Sekabupaten Kota di Sulawesi Selatan, serta peserta dari Kecamatan Manggala dan Biringkanaya Kota Makassar. Program tersebut melibatkan langsung masyarakat dalam pelatihan, simulasi, dan penyediaan fasilitas darurat, seperti lumbung sosial, shelter, hingga dapur umum. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pertunjukan seni, pembacaan fakta integritas, hingga simulasi tanggap bencana. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Dr. Robin Riko, mengatakan jika Kemensos akan memberikan dukungan penuh, terutama dalam hal penyediaan shelter dan logistik. Sebetulnya kalau banjir itu nanti mungkin Pak Wali lah yang akan jelaskan. Tapi paling tidak saya kira Pak Wali sudah punya langkah-langkah konkret. Ya. Artinya kan banjir itu secara logik kan sebetulnya karena jumlah debit airnya ya kan lebih besar daripada tempat tampungannya. Nah itu kan mungkin salah satu nanti yang mungkin bisa kemudian dipikirkan dan itu kebetulan menjadi kewenangan beliau. Kami mensupport dalam 2 hal terutama. Yang pertama terkait shelter, yang kedua terkait logistik. Jadi kami berada di belakang Pak Wali. Jadi Pak Wali nanti butuh apapun terkait shelter dan logistik, kami dari pemerintah pusat, ya Kemensos dan mungkin BNPB akan support beliau. Tapi kan harapannya sebelum itu terjadi bisa kita tangani terlebih dahulu. Dan saya yakin kok dengan kepemimpinan Pak Wali ini, karena saya sering kan ke Makassar ini, saya melihat sudah lumayan banyak perubahan. Minimal kebersihannya itu jauh lebih baik dari beberapa waktu yang lalu ya saya ke sini. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan beliau nanti kita bisa lihat perubahan yang signifikan terhadap Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin SH,
menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat, terutama mengingat Kecamatan Manggala dan Biringkanaya merupakan wilayah yang rawan banjir. Munafri berharap program ini tidak hanya menjadi seremonial, namun menjadi gerakan nyata gotong royong dalam mitigasi bencana. Harapan kita kan tentu untuk meminimalisir atau memitigasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan yang kedua, bagaimana respon pemerintah harus selalu hadir di tengah-tengah persoalan yang ada di masyarakat. Jadi dengan hadirnya dua kampung siaga bencana ini, mereka tahu memposisikan dirinya. Mereka tahu bagaimana manajemen yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Kan kita tahu bahwa bencana itu tidak ada yang bisa prediksi, tiba-tiba saja datang dan sebagainya. Sehingga di dalam kepanikan itu atau dalam kondisi krusial itu, mereka tahu untuk apa yang harus mereka lakukan. Sehingga bukan panik yang menjadi dasar utamanya, tapi bagaimana pertolongan dan penyelamatan yang menjadi dasar utamanya. Itu tadi yang kita harapkan dengan bantuan dari logistik dan sistem dan cara untuk bagaimana membuat mitigasi itu lebih baik. Tadi ini yang sudah dilakukan dengan dua kampung bencana. Pembentukan kampung siaga bencana di Makassar ini akan menjadi modal bagi daerah lain di Sulawesi Selatan, sehingga masyarakat lebih tangguh dan siap dalam menghadapi potensi bencana. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, sebagian orang kerap mengabaikan waktu tidur dengan alasan yang tidak jelas, bahkan menjadikan begadang sebagai kebiasaan. Kebiasaan tersebut jika dibiarkan dapat berdampak serius pada kesehatan, terutama pada fungsi otak dan saraf. Di tengah gaya hidup modern, begadang seolah menjadi hal yang biasa. Ada yang beralasan menonton serial, bermain gawai, hingga sekedar ngobrol ngalor ngidul bersama teman. Padahal, dalam dunia kesehatan sendiri telah dijelaskan jika begadang tanpa alasan jelas merupakan perilaku yang beresiko tinggi bagi tubuh, sebab dapat berdampak pada kerusakan fungsi otak dan saraf. Menurut dokter spesialis saraf Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Iqbal Basri, tubuh manusia dirancang dengan ritme sirkadian, yakni jam biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun. Jika ritme ini terganggu, maka organ tubuh seperti otak tidak mendapat waktu pemulihan yang optimal. Jika seseorang sudah berada pada fase gangguan tidur, maka berpotensi merusak organ lainnya, misalnya irama jantung yang berubah, tekanan darah tinggi, hingga diabetes. Bahkan, kurang tidur secara kronis dapat menurunkan elastisitas pembuluh darah otak, sehingga meningkatkan resiko stroke serta sistem imun menurun sehingga tubuh lebih mudah terserang penyakit. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang berkaitan dengan meningkatnya resiko penyakit saraf degeneratif. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang berkaitan dengan meningkatnya resiko penyakit saraf degeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson akibat akumulasi protein abnormal yang tidak tersapu bersih ketika tidur. Sering begadang kan baru tanpa ada maksud dan tujuan, itu pasti efeknya kurang bagus. Tidak seperti kalau misalnya memang tugasnya pada malam hari, misalnya security harus tugas malam ya. Tapi kalau secara neurologi juga itu bisa mengganggu irama sirkadian kita punya otak. Makanya perawat juga kalau dia sudah jaga malam misalnya 2-3 malam, itu besoknya dikasih free 2 hari. Nah, itu jadi untuk tetap menjaga irama sirkadiannya. Karena kalau nanti kelamaan juga seperti itu, nanti malam menjadikan siang, siang jadikan malam, jadi irama tidurnya akan bisa terganggu. Oh, itu kalau misalnya orang sudah mulai gangguan tidur, itu bisa mengganggu aspek-aspek lain di tubuh kita. Irama jantung bisa berubah, ya. Ya, tentu juga otak kita juga bekerjanya tidak maksimal. Jadi kalau begadang tanpa ada maksud dan tujuan, ya itu bisa berefek sama kita punya otak. Kenapa manusia butuh tidur? Itu pasti ada beberapa neurotransmitter yang akan terganggu. Itu tentu berefek kepada kerja maksimal dari otak kita. Itu efeknya di fisik lah nanti. Dr. Iqbal menambahkan, seseorang membutuhkan tidur antara 7 hingga 8 jam setiap malam untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Namun ia menilai masih banyak kesalahpahaman terkait aturan tidur ini. Seperti tidur 4 jam di malam hari, lalu melanjutkan 4 jam pada siang harinya, yang cara itu tidaklah tepat.
Iqbal pun berpesan agar disiplin mengatur tidur dengan menghindari penggunaan gawai berlebihan di malam hari, serta menjaga rutinitas tidur yang konsisten. Zulkarnain Jumar Taufik, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Ribuan mahasiswa baru Universitas Semarang resmi mengikuti kegiatan pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa tahun 2025 hingga 2026. Acara yang digelar di Gelora Profesor Sudarto ini menjadi momen istimewa karena untuk pertama kalinya USM menyambut mahasiswa baru sebagai kampus dengan akreditasi unggul. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka dalam rangka pengenalan akademik dan kemahasiswaan semester dasar tahun akademik 2025-2026 Sabtu 13 September 2025 secara resmi dinyatakan dibuka. Suasana penuh semangat mewarnai kegiatan Pakom Universitas Semarang yang berlangsung pada 13 hingga 15 September 2025 di Gelora Profesor Sudarto. Kegiatan yang menjadi awal perkenalan mahasiswa baru dengan dunia kampus, sekaligus penguatan karakter dan wawasan kebangsaan ini, mengusung tema dengan hati Indonesia luar biasa. Rektor USM Dr. Supari STMT dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pengembangan soft skill dalam kemampuan bekerja sama, membangun relasi, serta memecahkan masalah, agar bisa menjadi bekal penting selain prestasi akademik. Mahasiswa bukan hanya belajar iptek, tapi juga belajar mengembangkan soft skill, kemampuan-kemampuan yang nggak bisa diukur di atas kertas. Ya. Antara lain networking, jejaring, teamwork, kepemimpinan, ya, kerja kelompok, dan lain-lain. Ada 34 organisasi mahasiswa yang saudara bisa pilih untuk mengembangkan minat saudara di mana, bakatnya di mana, potensi saudara di mana. Baik di bidang olahraga, rohani, seni budaya, akademik, sosial, kebangsaan maupun yang lainnya. Dan bagi mahasiswa yang berprestasi nanti telah disiapkan hadiah, beasiswa, bahkan disiapkan karir bagi saudara. Semuanya. Sementara itu, Kepala LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, Profesor Dr. Insinyur Aisyah Enda Palupi MPD, mengajak mahasiswa baru untuk mulai merancang masa depannya sejak dini. Menurutnya masa kuliah adalah waktu terbaik untuk menyiapkan diri, baik untuk melanjutkan studi maupun ke dunia kerja. Berada di dalam sini merupakan suatu keistimewaan tersendiri. Membutuhkan waktu bagi adik-adik untuk memanage waktu yang baik untuk diri sendiri. Ini yang perlu kami tekankan. Kalau rencananya pada saat di jenjang sekolah masih belum muncul, saya besok mau jadi apa. Tapi kalau saat ini harus sudah diplanningkan dengan baik. Ke depan mau seperti apa? Bukan melaksanakan sesuatu yang rutin, business as usual, kuliah selesai pulang, garap PR dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tetapi sudah harus ada planning, begitu lulus dari USM. Semangat mahasiswa baru menjadi awal baik bagi USM untuk terus melahirkan insan-insan berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dari Semarang, tim liputan USM TV melaporkan untuk Unas TV. Pemirsa, sejalan dengan ajaran agama Islam untuk hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi, gerakan ramah lingkungan semakin diterapkan dalam kehidupan beragama sehari-hari. Beberapa inisiatif hijau ternyata pelaksanaannya cukup sederhana dan mudah, namun berdampak besar bagi lingkungan. Karena tidak terasa ya, setiap kita ada acara pengajian, kita tadinya tuh sampah kita mungkin bisa 3 kali kantong sampah gitu ya. Karena penuh dengan sampah-sampah dari makanan, minuman. Keinginan untuk melakukan perubahan positif membuat kelompok pengajian Rumaisa menerapkan gerakan ramah lingkungan dalam kegiatan mereka yang disambut baik anggota pengajian yang sudah berjalan selama 10 tahun. Seperti hari ini dengan kegiatan khataman Quran di rumah Dwi Revilia Rosa di Rockville, Maryland. Teman-teman membawa
tumbler air minum ya ke pengajian, dan kami juga menyiapkan alat-alat yang untuk makan dan minum itu yang bisa kami gunakan terus-menerus. Saat berkumpul, mereka juga membawa kontainer makanan sendiri untuk sisa makanan yang mau dibawa pulang agar tidak terbuang. Fitri Hastuti yang baru setahun bergabung dengan pengajian diaspora Indonesia ini merasa puas dapat menerapkan prinsip-prinsip hijau. Lalu botol-botol plastiknya juga kadang-kadang ada sisa air minumnya seperti itu. Jadi kalau sudah bisa melakukan hal yang minim, mudah-mudahan bisa berdampak lebih besar lagi. Menjalankan inisiatif hijau menurut Deria Pratiwi, Ustazah Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC area, adalah salah satu kewajiban umat manusia. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu Mbak, Allah sudah mengokohkan, ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang Allah itu menciptakan kita manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah itu kan pemimpin. Banyak sunnah juga mengajarkan untuk hidup ramah dengan lingkungan. Demikian disampaikan Nana Firman, kandidat doktor studi antaragama dengan fokus agama dan lingkungan dari Chicago Theological Seminary saat ditemui di Masjid At-Thohir, Los Angeles. Jadi sunnah dari Rasulullah SAW itu banyak sekali yang tentang gaya hidup hijau. Kayak berwudu kan kita pakai air ya. Beliau tuh nggak suka gitu kayak mubazir ya, israf, berlebih-lebihan. Kalau untuk berwudu aja yang yang merupakan ritual agama, kita nggak boleh buang-buangin air gitu ya. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Sejalan dengan ajaran agama, hidup harmonis dengan alam dan menjaga bumi seharusnya tak sulit dilakukan. 3H ya, 3H. Jadi heart, head, and hands. Jadi kalau manusia itu kita sentuh dulu hatinya. Setelah dia heartnya tersentuh hatinya, baru kita kasih informasi kenapa kita harus begini. Baru semua tekniknya. Kemudian hands itu adalah bagaimana gitu melakukannya. Jadi ada actionnya. Nana Firman menambahkan, mulailah dengan memilih satu hal yang dapat dilakukan secara konsisten bersama teman agar dapat saling mengingatkan. Ada program ini tukeran hijab. Karena kan kita perempuan kadang-kadang bosen ya bajunya itu terus, tapi mau dikemanain gitu. Sementara pengajian Rumaisa berharap inisiatif mereka akan diikuti oleh kelompok pengajian dari komunitas lain. Kita sebagai seorang muslim harus memberi contoh yang baik ya, karena dengan kebaikan yang kita lakukan, insya Allah pastinya akan memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Dari Rockville, Maryland, dan Los Angeles, California, tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.